Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Yuk anak-anak, tangannya ditengadakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Al-Fatihah. Tujuan pembelajaran pada waktu pagi hari ini adalah: yang pertama, siswa dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, siswa dapat mengetahui mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak-anak, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang adab berzikir, yang salah satunya adalah ikhlas, yaitu dalam berzikir hanya menggarap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan minggu ini kalian akan belajar bersama tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yuk disimak baik-baik video dari saya ya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam, Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Bani Israel. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dapat memerintah hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman juga bisa berbicara dan mengerti semua bahasa binatang. Sejak berumur 11 tahun, Nabi Sulaiman sudah terlihat kepandaian, ketajaman berpikir, serta kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan. Nabi Sulaiman alaihissalam dan kawanan semut. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya hendak melewati suatu tempat yang di dalamnya terdapat sarang semut. Para semut berlari terpontang-panting menuju sarangnya untuk menyelamatkan diri agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya." Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk berhenti, menunggu semut-semut masuk ke sarangnya, dan berhati-hati agar tidak menginjak semut. Sikap Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa kita harus menyayangi hewan, bahkan semut, tidak mengganggu dan menyakiti hewan. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Ketika sedang dalam perjalanan jauh, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama kaumnya merasa kehausan ketika tiba di wilayah Yaman. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hudhud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, burung hudhud datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh ratu cantik bernama Balqis. Kerajaan itu bernama Sabah. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Mendengar berita tentang kerajaan Sabah, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengirim surat untuk Ratu Balqis agar mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis diabadikan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 30 sampai dengan 31. Yang artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.
Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis mengira Nabi Sulaiman alaihissalam mengharap hadiah. Ratu Balkis kemudian mengutus beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dikembalikan kepada Ratu Balkis. Para utusan Ratu Balkis kembali dengan membawa seluruh hadiah itu dan menyampaikan semua hal yang terjadi ketika menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar cerita para utusannya, Ratu Balkis penasaran ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita dari burung hudhud bahwa Ratu Balkis akan datang. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukan jin untuk membangun istana yang megah dan indah. Bahkan ketika Ratu Balkis dalam perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam, singgasana Ratu Balkis dipindahkan oleh seorang yang berilmu ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Balkis takjub dan terpesona dengan kemegahan istana tersebut. Ratu Balkis juga terkejut melihat singgasananya ada di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dipenuhi air dengan ikan-ikan berenang bebas di dalamnya. Ia pun mengangkat baju kemegahannya hingga betisnya tersingkap. Ia tak ingin baju megahnya basah karena harus melalui kolam di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Melihat tingkah Ratu Balkis, Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah istana yang terbuat dari kaca." Melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis dan seluruh pasukannya menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis dan pasukannya juga bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat tanpa ada yang mengetahui. Bahkan para jin pun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam baru diketahui setelah tongkat yang dipegangnya rapuh karena dimakan rayap. Karena tongkatnya rapuh, maka Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh tersungkur. Para jin yang sedang berjaga di pintu mihrab segera berhamburan masuk ke dalam mihrab. Para jin baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam diantaranya yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Yang ketiga, bersikap baik kepada setiap makhluk hidup. Dan yang terakhir, berani dalam menegakkan kebenaran dan berendah hati. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa hari ini anak-anak harus isi absen terlebih dahulu. Minggu depan kita akan belajar tentang materi soal yang ada di LKS. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.